بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali Allah kumpulkan kita di majlis ilmu yang mulia ini, belajar sama-sama kita ketahui merupakan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah, dan bahkan para ulama tidak bisa memisahkan, tidak terpisah antara iman dengan ilmu, sehingga semakin sempurna ilmu seseorang, artinya kalau ingin sempurna iman seseorang, maka dia harus berilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin sempurnalah iman seseorang. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, ilmu lebih kita butuhkan melebihi kebutuhan makan dan minum, bahkan melebihi kebutuhan bernafas. Kita bernafas dalam berapa menit sekali? Hitungan menit atau detik? Detik. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan kebutuhan ilmu melebihi kebutuhan bernafas. Kalau kita bernafas setiap bahkan per detik, maka harusnya kita juga belajar mempelajari ilmu juga adalah per detik, agar supaya apa? Kalau orang yang berhidup atau berhenti bernapas dalam 1 jam, apa yang terjadi?
kalau seseorang itu berhenti bernapas dalam 1 jam? Mati. Bisa mati. Kecuali mungkin napasnya. Bagaimana kalau seandainya kalau berhenti seseorang itu tanpa ilmu, hidup seseorang itu tanpa ilmu 1 hari? Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menganjurkannya, orang yang berhenti di dalam kehidupan ini, berhenti di dalam belajar, adalah lebih buruk daripada keledai. Bahkan bisa saja orang tersebut seburuk-buruk makhluk. Tidak ada lagi lebih buruk dari makhluk-makhluk orang yang jika kehidupan di dalam kehidupannya berhenti di dalam belajar. Kalau bernapas berhenti, mati. Maka orang yang berhenti belajar, walaupun dia hidup hakikatnya, mati. Bukan nafasnya yang berhenti, tapi sebenarnya yang mati adalah hati dan ruhnya. Itu yang mati. Ruh dan hati yang mati. Kalau ruhnya dan hatinya mati, sama halnya walaupun dia belanja, walaupun dia berjalan di permukaan bumi ini, sama halnya dia mayat yang berjalan. Maka ini menunjukkan, ahibati fillah, jangan pernah berhenti di dalam belajar. Maka dari itu para ulama-ulama pun yang sudah memiliki ilmu yang begitu tinggi, masih mereka belajar. Imam Ahmad yang hafal berjuta-juta hadis, namun masih belajar. Dan banyak ulama-ulama lainnya yang mereka berhenti ketika mereka berjumpa dengan Allah. Maka ahibati fillah, ini menunjukkan pentingnya kita terus belajar. Makanya Nabi SAW membaca setiap ba'da subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Setiap ba'da subuh Nabi membaca itu. Kata para ulama, ini menunjukkan menuntut ilmu itu setiap hari, bukan setiap pekan, apalagi setiap bulan, setiap hari. Karena Nabi meminta ilmu yang bermanfaat kepada Allah setiap hari. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di pekan yang ketiga. Maka pembahasan kita kitab Al-Usul As-Salasah, kitab yang membahas tentang 3 landasan yang utama yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Kita masih di dalam muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang pertama sudah kita ambil. Di sana ada 4 perkara yang harus kita pelajari. Ilmu, kemudian
habis berilmu baru beramal. Ilmu kemudian amal. Bahkan di antara ulama mengatakan siapa yang datang ke majelis ilmu tujuannya semata-mata hanya ilmu, maka Allah tidak akan memberikan kebaikan bagi dia dari ilmu itu. Tidak akan ada manfaat bagi dia dari ilmu yang dia tuntut, yang dia pelajari. Karena dia hanya datang ke majelis ilmu hanya semata ilmu saja. Namun kalau dia datang ke majelis ilmu tujuannya untuk berilmu, mencari ilmu dan mengamalkan ilmu itu, tujuannya mengamalkan ilmu itu, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Allah akan berikan kemudahan baginya mengamalkan ilmu yang dia pelajari, dan Allah berikan banyak kebaikan kepadanya walaupun ilmunya sedikit. Makanya ahibati fillah, jangan kita niatkan datang ke majelis ilmu hanya semata-mata belajar saja, hanya semata-mata menuntut ilmu saja. Tapi seiring kita belajar, kita niatkan, seiring dengan itu juga kita niatkan untuk mengamalkan ilmu itu. Setelah kita beramal, maka dituntut juga kita untuk mengajarkan, mengkasih tahu kepada orang lain, mendakwahkan. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan, ma a'lamu ba'da an-nubuwah darajatan afdal min bathil ilmi. Saya tidak ketahui ada derajat yang lebih utama setelah kenabian, kecuali setelah kenabian itu derajatnya adalah mimbasil ilmi, mengajarkan ilmu. Derajat yang mengajarkan ilmu lebih utama, tidak ada yang lebih utama selain dari itu setelah kenabian. Itu dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak. Maka setelah kita berilmu, kemudian mengamalkan ilmu, kemudian mengajarkan yang kita ketahui, mendakwahkan, menyampaikan. Enggak mesti menyampaikan itu di forum atau di podium atau seperti kita. Bisa saja kalau kita misalnya mampu di dalam media sosial, kita menyampaikan melalui media sosial. Kita tinggal share, maka subhanallah banyak keutamaan di situ. Kemudian yang keempat, kata para ulama, yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ketahui adalah bersabar. Kata para ulama, sabar membutuhkan seluruhnya. Belajar butuh sabar, mengamalkan ilmu juga butuh sabar. Lebih lagi mendakwahkan, mengajarkan ilmu butuh sabar. Butuh sabar. Makanya hibati fillah, menyampaikan ilmu butuh kefaqihan. Semangat, na'am, butuh semangat, tapi jangan mentok semangat saja. Syekh Abdul Razak mengatakan saat ini kita menyampaikan ilmu butuh lemah lembut, bukan main gas-gas saja.
butuh lemah lembut. Bisa saja dengan adab kita, dengan akhlak kita, dengan kelemah lembutan kita, itu bisa tanpa kita ajarkan, tanpa kita sampaikan kepada orang lain, tanpa kita berceramah kepada orang lain, tapi dengan akhlak kita itu bisa menjadi simpati mereka. Begitulah kehidupan Nabi. Ana pernah baca sebuah kisah yang subhanallah. Ada seorang ulama berjalan, kemudian di depannya itu ada orang yang ahli maksiat sedang merokok. Kemudian rokok yang dia miliki jatuh. Ya mungkin satu bungkus jatuh atau separuh jatuh. Sedangkan ulama tersebut, orang yang berilmu tersebut berjalan dengan murid-muridnya. Beberapa orang dengan murid-muridnya. Begitu seorang alim melihat jatuh benda haram itu, iya haram atau tidak? Hah? Atau masih ada khilaf? Jatuh benda haram itu, dia katakan, hai fulan, punya antum jatuh nih. Padahal yang jatuh itu apa? Haram. Ya fulan, punya antum jatuh itu. Begitu diambilnya pergi. Ahli maksiat. Namun murid-muridnya bertanya, ya syekh, ya imam, kenapa dikasih tahu? Itu kan benda haram. Kenapa dikasih tahu? Kalau tidak kita kasih tahu yang pemiliknya, yang dia sudah betul-betul sudah berada di zona haram itu, kalau terjatuh benda yang haram kemudian dia meninggalkan, di belakang kita mungkin akan ada tidak sebandit dia, tidak sejahat dia mengambil barang tersebut sehingga ahli maksiat semakin bertambah. Begitulah cara pikiran mereka. Berhenti di situ. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, butuh bersabar menyampaikannya. Kita juga harus faham mana yang lebih aula, mana yang lebih utama menyampaikan daripada yang lain. Misal perkara syirik dengan perkara bid'ah, mana yang lebih utama? Syirik. Karena syirik itu membawa, nanti kita bahas, membawa kepada seseorang khalidina fiha, kekal selama-lamanya di neraka. Ini bahaya. Baik. Ini sudah kita pelajari, alhamdulillah. Kemudian masuk kita, kemarin juga sudah kita ambil di muqaddimah yang kedua, annallaha khalaqana, bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Jadi bukan jadi begitu saja, apalagi berasal dari teori siapa itu? Teori Darwin. Manusia ini berasal dari kera. Ya dia itu, bukan kita, dia itu. Maka annallaha khalaqana, bahwasanya Allah menciptakan kita, wa razaqana, dan Allah yang memberi rezeki kepada kita. Jadi bukan hanya begitu diciptakan oleh Allah sudah tanpa ditanggung rezekinya. Ini subhanallah, begitu Allah ciptakan kita, Allah juga menanggung rezeki. Allah juga menanggung kehidupan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan-hewan atau tidak ada
hewan-hewan yang melata, hewan saja ditanggung oleh Allah rezekinya. Wala siyama an-nas, apalagi manusia. Sejahat apapun, sekafir apapun manusia tersebut kepada Allah, masih Allah tanggung rezekinya. Bagaimana dengan lain? Bagaimana dengan seorang muslim, seorang yang beriman, yang patuh, yang tunduk, yang senantiasa berdoa kepada Allah, maka lebih utama dari itu. walam yatrukna hamala. Allah yang menciptakan kita, namun Allah tidak meninggalkan begitu saja. Selain dari Allah tanggung apa yang kita butuhkan, yang kedua, bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah utus para nabi dan para rasul. Allah utus para nabi dan para rasul. Agar apa Allah utus para nabi dan para rasul? Banyak sebenarnya tujuan para nabi dan para rasul diutus oleh Allah. Di antaranya adalah untuk mengenalkan Rabb Allah, untuk mengenalkan Allah. Makanya Nabi SAW mendakwahkan, mengenalkan kepada manusia tentang Allah, mengajak manusia untuk mengenal la ilaha illallah. Bahkan Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah kalian. Ini perintah. Berarti setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah dituntut juga harus berilmu tentang la ilaha illallah. Kenapa terjadi pembatal la ilaha illallah? Karena tidak belajar. Kenapa terjadi kekufuran, kesyirikan? Karena tidak belajar. Padahal kekufuran dan kesyirikan itu membatalkan la ilaha illallah. Makanya Al-Imam Ahmad pernah ditanya, "Ya Imam, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga?" Kata Imam Ahmad, "Na'am. Idza adda haqqaha." Kapan seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, kapan seseorang itu di dalam kehidupannya mengamalkan atau mengucapkan la ilaha illallah bisa membawa ke dalam syurga, jika dia menunaikan hak la ilaha illallah. Jika dia mengamalkan atau melakukan konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa hak di dalam la ilaha illallah itu? Menjauhi yang mensyirikkan atau mensyirikatkannya, beribadah hanya kepadanya, menunaikan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi seluruh larangan-larangannya. Itulah ilaha illallah. Maka kalau orang yang memahami la ilaha illallah, enggak akan ada kesyirikan. Bangun rumah, apa yang digantungkan? Kelapa digantungkan, sampai busuk kelapa di situ. Apa lagi? Hah?
pisang, sampai busuk juga, Pak. Apa? Berarti bukan satu ya? Bukan dua, banyak. Labu juga, buah labu. Begitu kita masuk ke rumah itu, assalamualaikum, waalaikumsalam, berarti muslim. Berarti mengucapkan la ilaha illallah. Kok bisa tergantung lagi tuh? Bahkan bukan di atas saja digantung, di depan pintu pun digantung. Jimat-jimat. Sudahlah di atas digantung jimat, di depan pintu juga digantung jimat, di badan juga dipasang jimat. Tapi la ilaha illallah. Wallahi ini karena ketidakfahaman tentang la ilaha illallah. Kalau seseorang muslim sudah mengatakan la ilaha illallah, buang semua itu. Berarti bergantung hanya kepada Allah. Berkeyakinan datangnya manfaat dan mudarat itu izin dari Allah. Anda pernah? Ustaz, yuk kita nengok tapak yang mau dibuat rumah. Sekalian Ustaz baca-bacakan supaya terhindar dari gangguan-gangguan. Subhanallah. Lumayan Ustaz ya, dukun. Dibawa ke rumah-rumah barunya, dia datang dukun. Malah jangankan untuk mengusir jin, mendatangkan jin itu dukun itu. Ini bisa karena ketidakfahaman tentang la ilaha illallah. Makanya Nabi diutus untuk memperkenalkan Allah, memperkenalkan la ilaha illallah. Bahkan dengan dakwah la ilaha illallah itulah Nabi dibunuh, ingin dibunuh. Makanya hibati fillah, dakwah tauhid mengenalkan Allah itu dakwah yang paling utama. Yang paling utama. Maka kekeliruan sekali orang menolak dakwah tauhid. Sebagian mengatakan, Ustaz, jangan dulu berbicara tentang tauhid, itu membuat perpecahan. Keliru. Jangan kita gitu dakwah tauhid, dakwah itu kan membuat perpecahan. Naam. Nabi diusir dari kota kelahirannya karena mendakwahkan apa? La ilaha illallah. Abu Lahab membenci padahal pamannya karena mendakwahkan la ilaha illallah. Kenapa ahibati fillah? Karena kita mencintai umat Islam. Kita mencintai umat Islam seluruhnya. Kita ingin umat Islam ini terhindar yang namanya jatuh ke lembah syirik. Karena kalau mereka melakukan kesyirikan seperti ini tadi, yang pakai jimat lah, sampai begitu bayinya lahir dipakaikan lagi jimat, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, perut lagi, leher lagi digantungkan, badan penuh dengan jimat. Yang ini obat ini, yang ini penyangkal ini, yang ini. Subhanallah. Apalagi kata orang dulu, nak, kalau mau merantau harus ada pegangan. Ya kan Pak? Kalau mau merantau harus ada pegangan. Kau pegang duit ya. Sebelum dia merantau, dia datangi mana tuan. Subhanallah. Kahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang kita sampaikan dibenci manusia saat ini,
sebenarnya adalah untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan manusia. Kenapa kita katakan jangan sujud kepada manusia, jangan rukuk kepada manusia? Itu karena bahaya. Karena sujud dan rukuk itu hanya milik Allah. Karena kalau kita berikan kepada selain Allah, ini bisa menjadi kesyirikan. Bahkan lebih kecil, bisa minimal itu jatuh kepada syirik kecil. Namun dikatakan kita ini dakwahnya ini begitulah. Yang dikatakan menyesatkanlah, membuat pertikaian. Subhanallah. Lihat ahibati fillah, kasus di COVID-19 kemarin 2019. Apa yang terjadi? Ada yang bergantung dengan foto. Bahkan dia katakan di postingan dia, jika ingin supaya COVID kita selamat COVID, gantungkan setiap rumah ada foto fulan, guru fulan. Subhanallah. Akahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara tugas Nabi SAW yang kita juga harus meneruskan tugas para Nabi. Bagaimana di dalam dada Muslim bukan hanya berisi la ilaha illallah, tapi memahami la ilaha illallah dan juga mengaplikasikan di dalam kehidupannya la ilaha illallah dan menunaikan benar-benar hak la ilaha illallah itu. Itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Kalau itu belum bisa. Umat muslim saja saat ini masih banyak nggak percaya dengan dukun? Padahal Nabi SAW mengatakan orang yang datang ke dukun, datang saja, Allah tidak menerima sholatnya berapa? 40 hari. Itu datang saja. Kecuali datangnya dia itu untuk membongkar kebohongan dukun. Boleh. Datang saja. Allah tidak terima sholatnya 40 hari. Kalau begitu Ustaz, enggak usah sholatlah selama 40 hari. Double jadinya. Kemudian dia datang dan bertanya, membenarkan apa yang dijelaskan dukun. Dijelaskan Ustaz, tak percaya dia. Kalau dukun menjelaskan, percaya dia. Padahal dukun itu adalah mengadu domba. Begitu datang, tak jauh dari rumahmu ini, si fulan ini katanya. Ya Allah, tetanggamu juga ini katanya juga. Yang sebelah mana Pak Dukun? Yang sebelah kanan, sekitar beberapa rumah. Dibayangkannya lah satu si fulan. Oh si fulan katanya. Itu pun percaya. Akhirnya berbantah enggak? Berantam enggak orang itu? Berantam. Yang datang ke dukun tadi datang cerita ke mana-mana, si fulan memeletku, si fulan membuat usaha begini. Subhanallah. Padahal jelas ada solusinya Ustaz, banyak solusinya. Siapa yang datang ke rumah, siapa yang menempati rumah baru, bacakan surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, jin semua di situ lari. Kalau digantungkan kelapa, makin datang orang itu. Oh ada kelapa katanya. Apalagi pisang, malah bertambah monyet yang masuk.
bukan mengusir. Kata Nabi SAW, bacakan surah Al-Baqarah, lari. Bacakan ayat kursi, lari. Allah jaga. Ada surah Mu'awwadzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul bin nas. Allah jamin aman. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama, tugas dari yang Allah tugaskan kepada para nabi dan para rasul, mengenalkan Rabb, mendakwahkan tentang Allah. Maka kita harusnya penerus dakwah para nabi. Jangan pernah berhenti di dalam mendakwahkan tentang Allah, agar manusia itu benar-benar memohon, meminta kepada Allah, benar-benar menjauhi yang namanya kesyirikan. Itu harus harapan kita, yang tujuan mereka adalah keselamatan. Terkadang ahibati fillah, yang kita sayangkan malah tokoh-tokoh yang mengajak. Ini kita sayangkan, yang dikatakan subhan, ditokohkan dari penampilan, subhanallah, na'udzubillah. Kemudian yang kedua, di antara tugas para nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk di permukaan bumi kepada manusia adalah menjelaskan mana yang diridhai oleh Allah dan mana yang dibenci oleh Allah. Menunjukkan seluruh perbuatan Nabi dibenci, seluruh perbuatan Nabi diridhoi oleh Allah atau tidak? Diridhoi. Seluruh amal yang dilakukan, ibadah yang dilakukan oleh Nabi adalah diridhoi oleh Allah. Berarti gampang saja, kita ikuti saja bagaimana cara beramal dia supaya diridhoi. Karena amalan yang dilakukan oleh seorang ulama, amalan yang dilakukan oleh seorang fulan, belum ada jaminan. Amalan yang diajarkan, zikir-zikir yang diajarkan oleh fulan kepada manusia, ada nggak jaminan? Nggak ada jaminan. Masih banyak pertanyaan, diterima atau tidak? Sedangkan amalan yang diajarkan oleh Nabi, yang dipraktekkan oleh Nabi, dijamin diterima atau tidak? Dijamin. Maka tinggal kita menceplaknya, mencontohnya, selesai. Tidak menguras untuk mencari mana amalan-amalan, nggak perlu. Mana zikir-zikir yang nggak perlu. Cukup mencontoh mana zikir yang diucapkan oleh Nabi, mana zikir yang diajarkan oleh Nabi, mana amal, sudah. Itu pasti diridhoi. Kenapa diridhoi? Karena Nabi mengajarkannya. Tidak mungkin Nabi mengajarkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tidak mungkin. Dan seluruh di dalam agama ini sudah diajarkan oleh Nabi. Adapun yang tidak diajarkan, didiamkan oleh agama, sudah diamkan. Karena ada hikmah di balik itu. Jangan sesuatu yang bertanya jangan bertanya sesuatu yang didiamkan oleh syariat. Jangan. Ana pernah ditanya, Ustaz, kalau kita berzikir jelas zikirnya, la ilaha
illallah atau subhanallah atau banyak. Kalau benda mati itu apa zikir orang itu? Tumbuh-tumbuhan itu berzikir enggak itu Ustaz ya? Apa zikir orang itu? Allah menjelaskan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah, bertasbih kepada Allah yang di langit beserta isinya, yang di bumi beserta isinya, bertasbih kepada Allah. Berarti benda-benda mati bertasbih atau tidak? Yang di langit dan di bumi beserta isinya. Pepohonan juga seperti itu, tasbih. Namun bagaimana tasbih mereka? Itu butuh dalil. Butuh dalil. Butuh ada penyampaian dari Rasul, apalagi perkara itu adalah ghaib. Gak ada yang tahu. Hatta Nabi tak tahu perkara ghaib kecuali sudah disampaikan oleh wahyu. Kalau Nabi saja tidak tahu perkara yang ghaib, siapa yang lain? Lalu datanglah fulan mengatakan, inilah bentuk tasbih pepohonan. Dari mana dia tahu? Bentuk tasbih pepohonan dari mana dia tahu? Berarti dia lebih hebat dari Rasul. Dia lebih hebat dari Nabi. Nabi mendiamkan. Karena itu tidak ada manfaatnya pun untuk akidah kita. Tidak ada manfaatnya juga untuk agama kita. Tidak bertambah keimanan kita mengetahui beginilah bentuk tasbihnya pepohonan. Beginilah bentuk tasbihnya benda-benda mati. Malah sesuatu yang kita timbulkan yang padahal Nabi tidak menimbulkannya, ini bisa menimbulkan masalah. Berarti karangan dong. Madiin siapa itu? Akahibati fillah, yakinilah segala sesuatu datang dari Nabi pasti mengandung keridhaan Allah. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi pasti mengandung kebencian Allah. Berarti sudah. Yang mengandung keridhaan Allah sudah pasti keridhaannya karena Nabi yang mengajarkannya, sudah. Dan Nabi yang mengajarkannya ini adalah dibenci oleh Allah, sudah, tinggalkan. Gampang sebenarnya ahibati fillah, gampang sekali. Itulah namanya umat yang hakiki. Baik, udah azan ya? Isya ya? Baik. Kita salat Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah sampaikan pada penjelasan walam yatrukna hamala,
Allah menciptakan kita, kemudian Allah tidak membiarkan begitu saja. Bal arsala ilaina rasula. Bahkan Allah mengutus Rasul di tengah-tengah manusia agar tertata rapilah kehidupan manusia itu. Makanya kita sudah sampaikan tadi beberapa tugas yang ditugaskan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Yang pertama adalah menyampaikan tentang Allah, mendakwahkan tauhid agar manusia hanya menyembah Allah, hanya meminta dan berdoa hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Kemudian Nabi juga menjelaskan perkara-perkara yang ini adalah merupakan tugas yang kedua. Perkara-perkara yang dicintai dan dibenci oleh Allah. Nabi sudah menjelaskan itu. Apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa saja yang dibenci oleh Allah. Sehingga apapun yang dibuat oleh Nabi dan diperintah oleh Nabi, pasti di dalamnya ada keridhaan Allah dan kecintaan Allah. Dan apa saja yang dibenci oleh Allah, apa saja yang dibenci oleh Allah, pasti sudah diperingatkan oleh Rasul, diperingatkan oleh Rasul agar supaya umatnya menjauhinya. Kenapa Nabi memperingatkan supaya umatnya menjauhinya? Karena di dalamnya ada kandungan dibenci oleh Allah. Maka kalau kita patokan segala kita berjalan atas segala tingkah laku Nabi, perbuatan Nabi, maka insya Allah Allah pasti mencintai dan meridhai apa yang kita lakukan karena kita mencontoh Nabi. Dan kalau kita menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi, maka insya Allah Allah tidak akan membenci kita. Kenapa? Karena kita menghindarkan, menjauhi segala yang dibenci dan dilarang oleh Nabi. Dan tidaklah Nabi menjauhi atau mewanti-wanti, memperingati kecuali di dalamnya Allah benci jika dilakukan. Makanya ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Setiap umatku pasti masuk surga. Namun jangan berhenti di situ. Umat yang bagaimana? Illa man aba, kecuali tak mau masuk surga. Setiap umatku pasti masuk surga, kecuali di kalangan umatku ada yang tak mau masuk surga. Kata para sahabat, ya Rasulullah, qalu man ya'ba ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang yang tak mau masuk surga? Siapa umatmu yang tak mau masuk surga? Ini pertanyaan mengherankan. Kok ada orang yang tak mau masuk surga? Heran para sahabat. Padahal capek-capek kita supaya masuk surga. Maka Nabi mengatakan,
Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang patuh, taat, tunduk kepadaku 100%. 100%. Bukan mikir-mikir lagi. Begitu dapat hadis, tunggu ya Allah, dipikir dulu ya. Begitu dapat hadis, cocok nggak ya sama kehidupan bermasyarakat? Dapat hadis, tunggu ya, nggak bisa. 100% patuh tunduk kepadaku, kata Rasul, 100% sami'na wa ata'na. Ketika diperintah dilakukan, ketika dilarang oleh Nabi dijauhkan, ditinggalkan. Dan setiap ketaatan kepada Rasul pasti ketaatan kepada Allah. Setiap ketaatan kepada Rasul pasti ketaatan kepada Allah. Orang yang patuh tunduk 100% kepada Nabi, itu mereka adalah taat kepada Allah. Apa dalilnya? Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 80. Surah An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul pasti dia sudah taat kepada Allah. Berarti jaminan taat kepada Rasul, jaminan taat kepada Allah. Berarti kalau kita benar-benar taat kepada Allah, taat harus melalui taat kepada Rasul. Seratus %. Yang diperintah dilakukan, yang dilarang tinggalkan. Tapi Ustadz, jangan tapi-tapi lagi. Tapi-tapi itu lama-lama menjadi tape. Karena kalau sudah terbiasa yang dengan dilarang, lama-lama menikmati, itulah tape itu. Tak ada lagi tergusik di dalam hati terhadap larangan itu. Kenapa? Tapi Ustadz, tapi Ustadz, tapi Ustadz. Lama-lama menjadi terbiasa di dalam hati itu. Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang patuh tunduk kepadaku 100% pasti masuk surga. Wa man 'asani, siapa yang bermaksiat kepadaku, tak mau patuh, tak mau tunduk, masih dipikir-pikir, faqad aba, sesungguhnya dia tidak mau masuk surga. Allah jemaah, kalau didalami kalimat itu subhanallah, sebenarnya siapa yang tak mau masuk surga? Dia sebenarnya yang hakikatnya tak mau masuk surga. Siang malam minta surga. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah. Tapi melanggar larangan Nabi. Nabi sudah melarang, namun dia lakukan. Namun Nabi sudah mewaspadai, Nabi sudah memperingati, namun dia melakukannya. Sebenarnya hakikatnya ketika dia tidak patuh kepada Nabi,
harusnya dilarang Nabi, dia berhenti, namun dia tetap melakukannya. Sebenarnya dia tidak mau masuk surga. Berarti doanya untuk supaya masuk ke dalam surga hanya sebatas di lisan saja. Kalau benar-benar di dalam hatinya ingin masuk surga, Nabi sudah mengatakan taat patuh kepada Nabi, apalagi dengan ketaatan kepatuhan kepada Nabi 100% jaminan taat kepada Allah. Paham ini Pak? Bapak berjenggot kenapa? Gaya? Kalau karena gaya dapat pahala atau tidak? Tak dapat pahala, karena bukan kepatuhan. Maka segala sesuatu sunnah yang kita lakukan, niatkan karena kepatuhan kita. Sekecil apapun sunnah yang kita amalkan, niatkan karena kepatuhan kita. Sehingga dengan kepatuhan kita itu menunjukkan kepatuhan kepada Allah. Berarti ahibati fillah, orang yang patuh kepada Nabi sudah pasti patuh kepada Allah. Itu nggak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Mungkin nggak patuh kepada Allah tapi tidak patuh kepada Nabi? Mungkin? Mungkin Pak? Hah? Membingungkan juga ya. Kok bisa patuh kepada Allah tapi tidak patuh kepada Nabi? Sedangkan perintah Allah patuhi Nabi. Bingung juga itu. Apa dalil perintah patuh kepada Nabi? Di antaranya lihat surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad, mereka yang benar-benar cinta kepadaku, fattabi'uni, ikutilah Rasul. Itu perintah Allah untuk taat kepada Rasul. Bagaimana mungkin bisa dikatakan taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul? Sedangkan mentaati Rasul perintah siapa? Perintah Allah. Makanya orang yang patuh kepada Rasul sudah pasti patuh sama Allah. Faham ini Pak? Orang yang menghidupkan sunnah Nabi, orang yang mengamalkan sunnah Nabi, itu karena kepatuhan dia kepada Allah. Gak bisa dibedakan itu, gak bisa. Gak bisa dipisahkan sama sekali, gak bisa. Ini kalau dalam makin dalam lagi. Sudahlah. Nanti kedalaman tak muncul-munculnya gitu kan. Kedalaman terus sampai ke sana. Berapa kali meter ke dalam sana. Maka hibati fillah, Nabi sudah rekomendasi setiap umatku masuk surga. Ini jaminan, rekomendasi. Namun umat yang bagaimana? Umat yang patuh kepadaku, kata Rasul. Maka ahibati fillah, kalau itu perintah Nabi tapi
kita harus berseberangan. Kira-kira kita milih mana ini? Makanya hibati fillah, subhanallah. Maka kepatuhan kepada Nabi dan kepada Rasul yang lebih utama. Yang lebih utama. Baik. Bahkan Allah mengatakan, lihat, Allah mengatakan di dalam surah Al-Muzammil ayat 15 sampai ayat 16. Inna arsalna ilaikum rasula. Allah mengatakan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul. Siapa rasul kita? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin. Wah, hafal semua. Inna arsalna ilaikum rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi di atas kalian, sebagai saksi atas kalian. Makanya hibati fillah, Nabi itu nanti menjadi saksi. Nabi itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Subhanallah, ini berat jemaah. Nabi menjadi saksi kita kepada kita nanti. Coba bayangkan kalau seandainya kita tidak patuh kepada Nabi selama hidup, nanti Nabi menjadi saksi. Bagaimana malunya kita itu? Bagaimana malunya kita? Malah kita melakukan segala yang dilarang oleh Nabi. Iyyakum, 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 iyyakum. Di dalam hadisnya Nabi mengatakan, iyyakum, hindari kalian, jauhi kalian perkara-perkara ini, perkara ini. Nanti akan menjadi saksi Nabi. Malu kita jemaah, malu. Ini Allah yang mengatakan nanti Nabi menjadi saksi atas kalian. Rasul akan menjadi saksi bagi kita, terlebih atas amal ibadah kita. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana Allah juga mengutus rasul kepada Fir'aun. Siapa rasul yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa. Nabi Musa di zaman Fir'aun. Siapa duluan? Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Nabi Musa. Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu bukan Nabi baru. Muhammad itu bukan Rasul baru. Sebelumnya banyak Nabi dan banyak Rasul. Sebagian mengatakan 124.000 Nabi, 315 Rasul. Namun pendapat yang sahih adalah tak ada yang tahu jumlahnya. Adapun pendapat yang tadi berdasarkan hadis, namun hadisnya dhaif dikatakan oleh para ulama. Namun secara sahihnya, kalau 300 sekian berarti melebihi dari 300, atau 120 sekian Nabi, melebihi, tidak ditentukan berapa jumlahnya, bisa saja. Karena termasuk bilangan tidak ada yang tahu jumlahnya Nabi dan Rasul.
Tidak ada yang tahu jumlahnya. Kena banyak nabi itu, banyak rasul itu. Tapi Ustaz kan 25 nabi Ustaz. Kok banyak kata Ustaz? Gimana Pak? 25 itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sama halnya, berapa nama-nama Allah? 99 itu disebutkan. Yang tidak disebutkan banyak. Berarti menunjukkan Nabi Muhammad itu bukan Nabi baru, bukan Rasul baru. Samalah halnya, ajaran Nabi itu bukan baru. Dari 14 abad dulu sudah ada, 1400 dulu sudah ada. Kok Ustaz muncul baru sekarang Ustaz? Kita yang baru tahu. Bukan muncul sekarang itu, kita yang baru tahu. Karena dia baru tahu, ada orang yang mengamalkan itu, disebutlah ajaran baru. Padahal bukan ajaran baru, ahibati fillah. Kita yang baru tahu, 14 abad dahulu sudah ada itu. Faham ini Pak? Maka ahibati fillah, jalan satu-satunya untuk selamat adalah taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul sudah pasti taat kepada Allah. Berarti kalau taat kepada Allah dan Rasul, kemana larinya? Di hari kiamat, ke surga. Maka Allah mengatakan, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun rasul, Nabi Musa. Fa'asa fir'aunur rasula, namun Fir'aun patuh atau tidak? Tidak. Karena ketidakpatuhan Fir'aun kepada Nabi Musa, fa'akhadnahu akhzaw wabila, maka kami campakkan, kami siksa dengan seberat-beratnya. Kenapa Fir'aun itu disiksa? Karena tidak patuh kepada Nabi Musa. Demikian jugalah ketidakpatuhan kita kepada Nabi Muhammad, ketidaktaatan kita kepada Nabi Muhammad, kita akan disiksa. Paham ini Pak? Jadi ahibati fillah, inilah ya yang harus kita fahami, bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Allah menciptakan kita, tidak meninggalkan begitu saja. Yang pertama, Allah jamin apa yang kita butuhkan. Rezeki Allah jamin. Yang kedua, Allah mengarahkan kehidupan kita dengan mengutus seorang Rasul, seorang Nabi dan Rasul. Tugas Nabi apa? Menyampaikan tentang Allah. Yang kedua, menyampaikan perkara yang dicintai, yang diridhoi dan dibenci oleh Allah. Sudah jelas semuanya. Nanti kita masuk ke perkara yang kedua, yang paling dibenci oleh Allah adalah syirik besar. Namun sekarang tidak dikatakan dibenci. Punya mobil baru, diapain? Dimandikan, pakai kembang. Apa hubungan kembang dengan mobil baru? Begitu mobil baru tak dimandikan, tabrakan. Kan ku bilang, kenapa tak dimandikan? Katanya pula itu. Penyebab dia ditabrakan tu kecelakaan karena tak dimandikan, katanya. Ya Allah.
Sempat dimandikan semua satu showroom itu gimana itu? Ini syirik besar. Kalau keyakinan kita dengan memandikan dengan apa Pak? Yang punya pengalaman lah, mana punya pengalaman? Pak BK, pernah punya pengalaman tak? Dengan keyakinan kalau tidak dimandikan pasti kecelakaan, bahkan menjadikan keselamatan dari kecelakaan karena ini sudah syirik besar. Keyakinan yang mengandung syirik besar, bahaya. Ini sangat bahaya. Namun terkadang sekarang dianggap tidak dibenci, padahal Allah benci. Malah didukung sekarang, terkadang didukung. Ustaz, tapi pakai baca-bacaan Ustaz. Bismillah dikembangkan, subhanallah. Inilah mencampur adukan antara hak dengan kebatilan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-kalimatul haq uridu bihal batil. Ucapan yang dia ucapkan, doa-doa, ayat-ayat itu benar, tapi tak cocok tempatnya. Doa tidur apa Pak? Bismikallahumma amutu wa ahya. Masuk di kita baca itu mau masuk ke kamar mandi, apa kira-kira? Ya, cocok. Bukan doanya yang salah, bukan. Tapi penempatan itu yang tak cocok. Jadi gimana? Disitulah butuh ilmu. Di mana cocoknya doa ini dipasang, ayat ini dipasang, hadis ini dipasang, amalan ini dipasang. Di mana cocoknya? Di situ butuh ilmu. Satu Pak, ini terakhir mungkin. Habis berwudu. Habis berwudu disunnahkan berdoa atau tidak? Apa doa yang kita baca? Nah, masyhadu la ilaha. Disunnahkan berdoa. Naam. Angkat tangan atau tidak? Tidak. Kalau mengangkat tangan dibutuhkan dalil. Tapi Ustaz, setiap doa itu mengangkat tangan. Setiap mengangkat tangan di dalam berdoa, kapan Nabi mengangkat tangan itu butuh dan butuh pencarian. Kalau setiap katanya berdoa mengangkat tangan, setiap berdoa mengangkat tangan dalam kendaraan, hujan, nenek kamu sepeda motor, hujan, berdoa nggak itu? Ya Allah selamatkan, angkatlah tangan. Jadi ahibati fillah, disinilah kita butuh belajar. Sebutkan satu riwayat Nabi mengangkat tangan di dalam membaca doa setelah berwudu. Sebutkan satu riwayat. Karena mengangkat tangan pun butuh doa, butuh ada riwayat. Baik, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup saja. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan. Allah, kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.